Pada masa keemasannya, Yayu yang juga pernah dijuluki Basuki Hiding Like Basuka menaklukkan 8 petenis kelas dunia. Mereka yang jadi korban Yayu diantaranya adalah Martina Hingis, Amelia Mauresmo, Lindsay Davenport, Gabrielle Sabatini, Anki Huber, Iva Majoli, Anna Kurnikova, dan Mary Pierce. Sayangnya pencapaian gemilang Yayu kemudian tak diulangi oleh generasi selanjutnya. Sehingga tak heran pamor Yayu Basuki dalam olahraga tenis tanah air masih bertahan sampai sekarang. Jadi sambil duduk boleh ya? Tadi kan udah main sambil main. Ya, oke. Aduh. Ya nih Mbak Yayu, tahun 91 Mbak Yayu akhirnya terjun ke dunia profesional. Nah itu apa yang membuat Mbak Yayu akhirnya memutuskan dari non-profesional, amatir ya saat itu ya berarti ya, menjadi profesional? Sebetulnya perbedaannya hanya ini aja. Kalau dulu saya main ya, waktu dari teenager sampai dengan saya terjun ke pro. Bedanya hanya kalau dulu karena saya masih pelajar, saya masih memikirkan sekolah. Jadi tenis itu belum saya jadikan suatu profesi saya. Ya, walaupun kehidupannya itu tidak mempengaruhi daripada kehidupan saya, cara latihan saya, ya, hanya memang gaya hidup saya mungkin memang harus lebih profesional dan di sisi lain juga udah otomatis kalau karena namanya tenis udah saya jadikan way of life saya, otomatis ya itu tadi saya terjun profesional, otomatis saya di luar negeri itu 9 sampai 10 bulan dalam 1 tahun. Makanya itu yang awal-awal tadi sempat kita mention ya dilema juga dengan sekolah. Akhirnya saya mesti mengundurkan diri dari bangku kuliah. Mulai tenis tahun 85, kemudian mulai tenis sih dari tahun 77. Dari kecil. Hanya mulai membawa nama Indonesia mulai main SEA Games tahun 85. Selama periode 85 hingga 90 ketika akhirnya bergabung di pro, itu apa saja yang menjadi target Mbak Yayu pada saat itu? Kalau target selalu tuntutannya target negara nih. Karena waktu itu katakanlah kita menjelang SEA Games. Harus sekian medali sekian ini kan gitu. Sama halnya Asian Games juga gitu. Ini medali emas ada di mana nih kan gitu. Jadi tahun 85 kita tenis dari putri kita udah menyumbangkan medali emas juga di SEA Games, lalu di Asian Games tahun 86 itu kebetulan saya dan pasangan saya Susana itu menjadi satu-satunya emas buat Indonesia waktu itu. Di hari terakhir tuh dapatnya di ganda putri. Itu kan biasanya kalau misalnya kita bisa menyumbangkan medali ya, baik emas, perak maupun perunggu bagi negara, itu kan biasanya ada semacam reward tersendiri lah ya dari pemerintah. Nah, apakah reward itu yang membuat Mbak Yayu akhirnya memutuskan untuk wah enak juga dicari duit di situ atau apa Mbak? Zaman dulu kita nggak ada yang namanya mengenal reward ya atau dalam arti bonus. Katakanlah kalau udah ada istilah bonus paling kita dari pemerintah kita terima 500.000, terima kasih ya udah main gitu-gitu. Jadi istilah yang namanya bonus itu belum menjadi yang utama ya buat seorang atlet dulu. Kita masih betul-betul jiwa kita memang jiwa nasionalisme kita itu memang masih dituntut untuk negara dan memang kita murni kita persembahkan buat negara ini gitu. Führung gegen Yayu Basuki und Aufschlag. Dari 15. Unheimlich druckvoll das Spiel von Monica Seles, 3:1. Hidup itu pilihan ya. Saya bilang you do have a choice, makanya saya bilang, but you have to choose one. Mana yang dianggap paling baik. Mungkin waktu itu dianggap bukan pilihan yang terbaik bagi orang tua, tapi toh keputusan itu masa depan saya. Hidup yang saya pilih, masa depan saya juga. Setelah Mbak Yayu memutuskan ke jalur profesional, karir Mbak Yayu justru semakin gemilang di tahun 91 dan tahun-tahun berikutnya. Nah ini
pertama kali terjun di dunia profesional menang saat itu di kejuaraan di Pattaya. Di Pattaya, betul. Dan itu menjadi petenis Indonesia satu-satunya yang pernah menang di kejuaraan di Pattaya tersebut. Satu-satunya pertama pemain Asia sebetulnya. Pemain Asia. Nah, dan mendapatkan julukan Sang Jaguar Asia. Nah, itu maknanya buat Mbak Yayu apa? Gini, memang saya sendiri juga lucu gini. Saya masuk turnamen di Pattaya itu sebagai mungkin kalau orang bilang yang tidak diperhitungkan ya, underdog. Saya pemain paling bawah peringkatnya, bisa lolos karena ada beberapa yang pull out. Saya itu rangkaiannya udah turnamen dari Jepang, lalu saya terbang ke Pattaya. Saya ngeliat drawingnya juga, waduh berat. Waktu itu unggulan pertamanya kalau nggak salah ada pemain top 15 waktu itu, ada Katarina Lindqvist dari Swedia. Unggulan keduanya udah ada pemain Jepang waktu itu, Naoko Sawamatsu, dia top 20 kalau nggak salah sudah ya, dia menjadi unggulan kedua. Nah, saya sebagai orang yang nggak diunggulkan, saya di babak kedua itu sudah harus berhadapan dengan pemain seeded pertama dari Swedia, dan akhirnya saya menang. Nah, situ yang sebetulnya dari babak demi babak setelah saya mengalahkan pemain Swedia, saya kan akhirnya masuk ke quarter. Pada saat press conference itu ada beberapa kan wartawan asing semuanya tuh. Ada wartawan dari Inggris yang langsung tiba-tiba "This is the Jaguar of Asia." Mereka sebetulnya yang menjulukin saya. Jadi saya sendiri juga nggak tahu apa-apa, tiba-tiba di antara pers itu yang menjuluki saya dan akhirnya memberi nickname saya Jaguar of Asia. Jadi maknanya buat saya udah pasti sangat besar karena ada pemain Indonesia yang memang sangat disegani. Jadi ya itu tadi bagaikan kok kayaknya apa ya istilahnya Jaguar kayak macan Asia kan gitu ya, gitu loh. Walaupun ada lagi julukan kayak forehand saya umpamanya. Forehand saya ini dijulukin, oh this is Basuki hitting like bazooka. Ya kan? Karena saking kencengnya dijulukinya kayak bazooka karena memang saya dulu salah satu termasuk beberapa pemain yang pukulannya keras, nggak beda kira-kira sangat similar atau nggak beda dengan Steffi Graf dulu. Steffi Graf pada saat itu. Ya, ini dengan backhand ini berhasil menunjukkan angka 15 untuk Van Dijk di game yang ke-6 ini, saudara-saudara. 5 game terdahulu dimenangkan oleh Yayu Basuki. Angka lagi untuk Yayu Basuki. Tidak bisa dikembalikan. Nah, saudara penonton, Yayu keluar sebagai pemenang mengalahkan peringkat 31 dunia Patty Van Dijk dari Amerika Serikat dengan 6-0 di set yang kedua ini. Dengan demikian, saudara-saudara, set pertama dimenangkan oleh Yayu dengan 6-4, set kedua dimenangkan dengan 6-0. Tahun 97 masuk ke perempat final, menjadi 8 besar di Grand Slam Wimbledon, berhadapan dengan nama-nama besar, mulai dari ada Jana Novotná, kemudian ada Steffi Graf pada saat itu juga. Buat sebagian orang yang pecinta tenis sudah tahu lah ya nama-nama mereka. Sedangkan nama Yayu Basuki untuk masuk Wimbledon baru pertama kalinya dan juga dari Indonesia. Nah itu apa yang ada di benak Mbak Yayu pada saat itu? Apakah memang tujuan saya adalah untuk mendobrak pada saat itu atau sekedar bermain saja mengikuti alur? Mungkin gini, saya ceritain juga sedikit sebelumnya ya, Sharon. Sebelum 97 itu pada saat momentum yang paling bagus ya, itu setiap tahun sebetulnya sejak tahun 91, 92, 93 sampai dengan ke 97, itu setiap tahun tuh saya kalau masuk main di Wimbledon, minimal memang babak ketiga, babak keempat. Ya. Jadi pernah saya 4 tahun berturut-turut babak keempat, udah tinggal nembus untuk ke quarter final. Kalau kita masuk ke quarter final, salah satu julukan kita adalah final 8 members, yang dimana kita dapat suatu
namanya Perlakuan suatu khusus. apresiasi, perlakuan khusus menjadi Final 8 members di All England situ, atau katakanlah kalau US Open ya di US Open, atau di Australia, US Open, atau di French France, atau di Wimbledon. Kita sebagai members ya, jadi members elite. Nah, itu yang membuat spesial. Akhirnya saya bisa menorehkan lagi sejarah, saya pikir buat Indonesia. Walaupun tuh setiap tahun sebetulnya udah hampir terus kan masuk quarter final kan gitu. Nah, ada satu momen juga, ini saya dikasih bocoran dari teman-teman. Saya nggak tahu teman-teman yang mereka iseng. Jadi setiap kali saya nggak tahu ya, setiap kali Grand Slam tuh kayaknya ada kayak pasar taruhan, ya. Saya nggak tahu gimana caranya. Itu ada di Wimbledon itu, ada di Wimbledon Village-nya. Katanya teman saya ada yang lihat kalau saya salah satu yang diandalkan untuk menjadi juara. Jadi mereka pasar taruhannya cukup kencang kan, selain ada Steffi, ada ini, ada termasuk ada nama saya. Itu kan berapa orang coba yang hanya bisa diandalkan menjadikan, itu belum tentu ada 4 sampai maksimal 8 orang untuk bisa jadi siapa kira-kira yang menjadi juara Wimbledon tahun ini. Nah, itu ada salah satu nama saya. Nah, itu buat saya juga suatu bentuk apa ya, berarti mereka sendiri itu percaya sudah akan kemampuan. ya, satu itu. Kedua, mereka juga oh iya, respect, ternyata Indonesia ini punya pemain. Apa sih Mbak, rasanya grogi nggak sih? Gini, kalau kita bicara tight atau bicara tegang ya, ketegangan itu wajar dimiliki oleh semua atlet, semua pemain. Setiap kali mau masuk ke event, apalagi event besar. Tapi bagaimana cara kita membawa diri kita, akhirnya kita bisa melupakan itu. Kalau saya pikir gini, masuk lapangan biasa tegang, tapi hari saya ingat kita berada sama-sama kok. Saya bilang dia juga manusia biasa, walaupun kita ngeliat oh itu tinggi banget, ini gede, ini prestasinya si gudang gini-gini. Saya pikir it's fine, ya udah kita ngadu kepinteran. Saya bilang. Nah, itu cara bagaimana kita memupuk mental kita, diri kita agar kita bisa, kita juga sejajar sama mereka. Gimana Mbak Yayu caranya? Caranya dulu saya memang lebih fokus dari mental training ya. Mental training saya justru saya dapetin memang dari latihan fisik. Latihan fisik yang mestinya katakanlah target atau kebutuhan mungkin segini, saya coba latihan fisik ekstra. Di situ saya dapatkan bahwa saya masuk lapangan, akhirnya saya berpikiran saya tidak akan ragu kalau saya akan capek, kalah karena saya dari sisi fisikal, nggak akan ragu akan hal itu lagi. Justru saya makin percaya karena saya memiliki kemampuan, saya memiliki senjata yang dimana banyak lawan saya pada takut. Mereka pasti tahu semua senjata saya apa-apa, mereka pasti pada tahu. Jadi itu yang saya pikir itu kita pupuk untuk kita besarkan. Jadi masuk lapangan itu memiliki kepercayaan diri yang memang tidak kalah dengan pemain-pemain bule atau pemain kulit putih. Di Indonesia ini memang belum bisa menghargai hasil karya anak bangsa. Mereka selalu menghargai pelatih asing, melihat kulit selalu dengan berlebihan.